गीता कहाँ? और ये नाओमी ने गीता को हवा में उठा और ये डिफेंस साउंड। Di awal video kita diperlihatkan seorang juara di dunia pergulatan tingkat daerah yang meremehkan seorang pegulat dan tidak tahunya ternyata yang ia remehkan adalah seorang pegulat tingkat juara nasional. Alhasil pegulat tingkat daerah itu dipermalukan di depan orang banyak akibat kesombongannya. Scene berpindah ke keluarga seorang juara pegulat nasional yang bernama Mahavir Singh Phogat. Kita sebut saja Phogat. Ia tinggal di sebuah desa kecil. Phogat sangat ingin sekali mempunyai seorang anak laki-laki agar bisa mewujudkan impiannya meraih medali emas tingkat internasional karena dia sudah gagal menjadi juara tingkat internasional sebelumnya. Makanya ayahnya sangat mengidamkan anak laki-laki agar bisa menggantikan posisi menjadi sang juara tingkat internasional. Upaya demi upaya dilakukan agar bisa mendapatkan anak laki-laki. Namun rezeki tetaplah rezeki cuy. Sudah ada yang ngatur gitu kan. So, anak pertamanya sudah lahir tapi tak sesuai harapannya Phogat. Dan di situ Phogat tidak menyerah begitu saja cuy. Dia tetap memproduksi anak tentunya bersama sang istri tercinta. Tetapi tetaplah yang keluar anak perempuan. Bahkan sampai anak ketiganya juga perempuan. Dan di sini Phogat sangat merendung, mau tak mau dia harus menerima takdir yang tak bisa diubah ini. Walaupun ia sangat berat hati karena ia harus mengubur impiannya. Bertahun-tahun sudah si Phogat ini melupakan dunia pergulatan. Suatu ketika dan anak perempuannya ini memukuli teman laki-lakinya sampai babak belur cuy. देखो ना भाई साहब, Akibat hal yang sepele saja padahal. Lalu sang ayah bukannya malah marah kepada sang anak, justru malah sang ayah menanyakan dan menyuruh mempraktekkan bagaimana kedua anak perempuannya ini menghajar dua anak laki-laki itu. Setelah memperhatikannya, sang ayah merasa terdapat jiwa gulat di dalam diri anak perempuannya itu. Lalu sang ayah mempercayai dan akan menjadikan putrinya sebagai pegulat agar impiannya yang sudah dipendam bisa terwujud. Walaupun sang ibu tidak setuju kalau anak menjadi seorang pegulat, tetapi sang ayah bertekad kuat dan meminta waktu 1 tahun untuk putrinya dilarang membantu ibunya memasak karena kedua putrinya ini akan dididik keras oleh sang ayah. Dengan berat hati pun sang ibu mengizinkannya lur. Hari demi hari sang ayah mendidik anaknya dengan keras, beraturan dan disiplin. Oh iya guys, kedua anak perempuan ini bernama Geta dan Babita. Geta adalah kakaknya dan Babita tentulah sang adik. Ia dididik seperti harus rutin jogging tiap jam 5 pagi sebelum berangkat ke sekolah. Dan setelah pulang sekolah pun ia dilatih kekuatan fisik lagi dengan ayahnya lur. Dan tentunya sang ayah mengajari teknik gulat. Hari demi hari bukannya mendapatkan pujian, melainkan malah dihina-hina karena sang ayah mendidik anak putrinya tidak seperti layaknya seorang wanita yang pada umumnya hinaan demi hinaan diterima sang ayah dengan lapang dada. Begitu juga kedua putrinya ketika di sekolah cuy, diajak teman-temannya karena cara berjalannya seperti seorang laki-laki. Bahkan saat belajar di kelas ia merasa lelah dan mengantuk, akhirnya pun kurang fokus dan itu sangat merugikan baginya. Di malam hari, Geta dan Babita mencoba menjelaskan semuanya karena dia sudah tidak tahan dengan pribadi didikan ayahnya. Ia berkata ingin menjadi seorang wanita pada umumnya dan ternyata hal yang tak diduga malah sang ayah menyuruh untuk memotong rambut putrinya layaknya seperti seorang laki-laki. Tetesan air mata putrinya dan sang ibu dan juga ejekan orang-orang banyak, tetaplah sang ayah tetap mengharuskan cuy untuk memotong rambut kedua putrinya itu. Ejekan demi ejekan semakin membengkak apalagi ketika di sekolah. Dengan berat hati Geta dan Babita harus menerima takdirnya ketika diajak sang ibu di suatu acara pernikahan dan ia mendapat nasihat dari seorang perempuan.
Dia berkata bahwa ayahnya Geta dan Babita itu mempunyai mimpi besar untuk kebaikan sang putrinya. Singkat nasihat, Geta dan Babita bisa menerima takdirnya dengan tulus. Sekarang ia bangun pagi tanpa harus menunggu ayahnya ngobrak-ngabrik baru bangun gitu seperti biasanya. Sekarang ia malah lebih semangat dan disiplin secara mandiri. Tentu saja sang ayah menjadi lebih percaya lagi kepada putrinya. Ketika ia sparring gulat dengan pamannya ini, ia berhasil memenangkannya lur. Keesokan harinya pun langsung sang ayah mengajak Geta dan Babita untuk mengikuti kompetisi gulat. Sudah jauh-jauh mereka hadir untuk berpartisipasi, sampai sana malah tidak diizinkan karena sang ayah telah dibilang sudah gila. Gimana tidak, katanya masa putrinya disuruh mengikuti kompetisi gulat yang musuhnya itu laki-laki. Walaupun sang ayah sudah berusaha, keputusan panitia sudah bulat tidak memberikan izin. Dan ia pun ketika melangkahkan kaki untuk pergi, salah satu panitia menyarankan untuk mengizinkan Geta mengikuti kompetisi tersebut. Yang katanya kalau dia mengizinkan malah yang nonton akan lebih ramai. Akhirnya pun dipanggil lagi dan diizinkan mendaftar. Suasana di sini lebih ramai dari sebelumnya. Si Geta sudah mulai bertanding dan disuruh memilih lawannya cuy. Dan di situ si Geta memilih lawan bukannya yang kurus krempeng, ia malah memilih yang tampak lebih kuat darinya. Dan di situ pun semua orang mengira bahwa Geta ini akan pulang dengan keadaan tidak sadarkan diri alias koit. Tetapi berbeda dengan ayahnya yang sangat yakin kepada kemampuan putrinya. Pertarungan pun dimulai. Walaupun Geta sangat terlihat lebih lemah, tetapi Geta tetap berusaha untuk membuktikan dirinya. Walaupun Geta sangat sudah berusaha sekuat mungkin, alhasil Geta pun kalah di kompetisi pertamanya. Gitu guys, walaupun kita kalah di sini, kita malah mendapatkan hadiah dari seorang petinggi pengadaan lomba ini cuy. Karena banyak yang menyangka Geta tidak bertahan lama, tetapi usaha Geta dapat membuat kagum para penontonnya. Walaupun di sini Geta kalah, sang ayah sangatlah puas dengan penampilan pertamanya Geta. Dan ayahnya tidak menyerah begitu saja lur, dan tetap saja mendidik anaknya agar menjadi pegulat profesional. पापा अगला दंगल लड़ने कब जाना है?